Shalom sahabat Home Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Benar Tuhan, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Di tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, tubuh jiwa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan, bersucikan dan kuduskan seluruh hidup kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati ibadah kami Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai akhir ibadah kami Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, dipermuliakan di ibadah ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Bekerjalah bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawaku dalam harimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan.
pengagungan dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Berikan senyum yang terbaik bagi kiri kanan Bapak Ibu. Haleluya. Berikan salam dan kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Yes. Haleluya.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan, selain puji, syukur, sembah dan hormat kami kepadamu Bapa, karena Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyambut firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan kami dijadikan sesuai dengan gambaran-Mu sendiri. Kami ada di tempat ini karena kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang telah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Kami percaya rencana Tuhan baik. Kami rencana apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kesuksesan, bukan rancangan kegagalan. Karena itu kami ada di tempat ini memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Karena kami tahu ketika firman-Mu diberitakan, kuasa firman-Mu sanggup untuk menjamah, menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa firman-Mu sanggup untuk melepaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa firman-Mu sanggup memberi kami jalan keluar. Dan firman-Mu kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu tidak akan kembali dan gagal. Tapi firman-Mu akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan dia pasti berhasil. Oleh karena itu, kami terima firman-Mu. Apabila firman-Mu ada di dalam kami, maka kami pun berhasil. Apabila firman-Mu ada di dalam kami, maka kami pun dipenuhi dengan kuasa Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal pertama ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sobat Home Ministry yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin melanjutkan firman Tuhan. Dan secara khusus firman Tuhan ini adalah bagian dari pengajaran Home Ministry untuk saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang nanti di waktu yang akan datang akan masuk dalam sakramen baptisan. Jadi ini adalah materi pembinaan untuk rekan-rekan yang akan masuk dalam sakramen baptisan. Atau dalam istilah gereja kita menyebut bahwa ini semacam katekisasi. Nah, atau pengajaran dasar iman Kristen, saudara. Dalam beberapa kesempatan, saya sudah menyampaikan tentang tema keselamatan. Saya sudah menyampaikan kenapa Yesus itu menjadi pusat dari keselamatan itu. Saya juga sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan keselamatan. Saya juga sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan keselamatan itu. Dan hari ini saya ingin melanjutkan supaya kita memiliki pemahaman yang utuh. Yaitu saya akan berbicara hari ini tentang keilahian Kristus dan hubungannya dengan keselamatan kita. Karena saudara, akhir-akhir ini ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu hanya diberikan firman. Jadi dalam pengajaran yang sekarang sedang heboh-hebohnya, mengajarkan bahwa firman itu nggak menjadi manusia. Firman itu nggak menjadi Yesus. Dulunya Yesus itu tidak memiliki firman. Kira-kira itulah pemahaman yang coba diajarkan. Saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa Kristen tidak mengajarkan seperti itu. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Mengapa saudara?
Karena ini penting, kalau Yesus itu bukan firman Tuhan, maka kita akan lihat apa dampaknya atas keselamatan kita. Kalau Yesus itu bukan firman Tuhan, maka Yesus itu bukan juru selamat. Loh, kok bisa, Pak? Nanti kita akan lihat. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Yesus itu bukan juru selamat, pasti dia akan berkata Yesus itu bukan firman Tuhan. Kalau ada yang berkata bahwa Yesus itu bukan firman Tuhan, pasti akhirnya dia akan berkata Yesus itu bukan juru selamat. Kenapa? Karena memang korelasinya jelas, saudara. Oleh karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, firman itu kai ho logos. Ho logos. Dalam bahasa Yunani, saudara, kata ho logos itu firman itu. Menunjuk kepada firman yang spesifik. Bukan, saudara, firman dalam pengertian umum. Tapi yang dimaksud dengan firman itu bicara tentang ho logos itu, atau firman yang keluar dari Sang Bapa, atau firman yang sehakikat dengan Sang Bapa, atau firman yang sederajat dengan Sang Bapa. Jadi saudara, ketika berbicara tentang firman itu, maka saudara harus memahami firman yang mana sih, Pak? Kita lihat dulu. Kenapa? Karena Injil Yohanes ini menceritakan, jangan kita potong-potong. Oleh karena itu mari kita lihat ke Yohanes 1 ayat yang pertama dulu. Kita mundur. Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah apa? Elohim. Jadi saudara, yang dimaksud Yohanes 1 ayat 14 dengan ho logos itu, dengan firman itu adalah firman yang sudah dijelaskan oleh Yohanes dalam ayatnya yang pertama, bahwa pada mulanya adalah firman, saudara. Kata pada mulanya adalah firman, NRK en hologos. Kata NRK di sini, kalau kita lihat misalnya dalam terjemahan lain, dalam Alkitab terjemahan Vulgata, saudara, atau Alkitab yang biasa dipakai oleh saudara-saudara seiman kita, teman-teman dari Katolik, itu menggunakan Alkitab Vulgata. Nah, kitab dengan kodeks Vulgata ini adalah kitab berbahasa Latin. Itu dikatakan in principio. Jadi kata NRK dalam bahasa Yunani itu sama dengan in principio atau pada prinsipnya. Jadi kata pada mulanya di sini bukan menunjuk kepada urutan. Oh, mula-mula, kemudian ada kedua, ada ketiga. Bukan. Tapi ini merujuk kepada pada prinsipnya. Yang utama itu adalah firman. Nah, supaya kita paham bahwa pada prinsipnya, pada aturannya, atau rule-nya adalah firman. Firman yang menjadi prinsip itu, firman yang menjadi rule itu, itulah yang dibicarakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi saya menjelaskan ini dulu supaya kita itu mengerti dengan jelas apa sebenarnya yang sedang kita bicarakan, apa sebenarnya yang sedang disampaikan oleh firman Tuhan, supaya kita itu nggak salah paham di dalam memahami firman Tuhan. Jadi firman yang menjadi prinsip itu, firman yang menjadi aturan itu, pada ayat yang ke-14 dikatakan sudah menjadi manusia. Mari kita lihat ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi apa? Manusia. Jadi saudara, firman yang adalah prinsip itu, firman yang menjadi dasar aturan itu, firman yang menjadi rule itu, firman yang menjadi hukum utama itu, firman Tuhan berkata telah menjadi apa? Manusia.
Jadi firman yang menjadi hukum, firman yang menjadi aturan, firman yang menjadi prinsip utama itu, dia telah menjadi apa? Manusia. Bukan lagi kitab, bukan lagi sekedar kata-kata, tetapi dia itu sudah mengambil rupa daging. Atau sudah mengambil, kalau dalam bahasa Rasul Yohanes dikatakan bahwa firman itu telah melakukan apa yang disebut dengan kenosis. Jadi firman itu kalau saya ingin bahasakan telah menjadi manusia, dia telah mengambil rupa. Ini bahasa Rasul Yohanes. Mengambil rupa sebagai manusia. Sama seperti kita. Bukan cuma sebagai manusia, kata Rasul Yohanes. Tapi dia juga sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai mati di atas kayu salib. Kenapa? Ini kita akan bahas. Kenapa? Karena nanti Paskah saya ingin melanjutkan khotbah tentang ini, saudara. Bagaimana Yesus yang adalah firman, yang sehakikat dengan Sang Bapa itu, yang terlibat dalam penciptaan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tapi saudara harus pahami bahwa bukan cuma diciptakan oleh Dia, tapi juga untuk Dia. Jadi kalau Yesus itu cuma manusia biasa, masa Dia terlibat dalam penciptaan? Kalau Yesus itu cuma manusia biasa, masa segala sesuatu diciptakan untuk Dia? Kalau Yesus itu cuma manusia biasa, masa segala kuasa yang ada di sorga sujud menyembah kepadanya? Gak ada, saudara, manusia yang kemudian disembah oleh segala makhluk. Yang ada bahwa Yesus Kristus ini, dia adalah firman yang sehakikat dengan Sang Bapa. Karena dia sehakikat dengan Sang Bapa, segala makhluk tahu siapa dia. Malaikat-malaikat tahu siapa dia. Makhluk-makhluk rohani tahu siapa dia. Dan mereka sujud menyembah dia. Oleh karena itu, kita pelajari sama-sama pelan-pelan, saudara. Saya ingin menyampaikan ini secara pelan-pelan supaya kita pelan-pelan bisa memahami. Apalagi teman-teman yang mau dibaptis. Saudara, kalau kita bicara bahwa Yesus itu sehakikat dengan Elohim, Yesus itu adalah firman Elohim, itu bukan tanpa dasar. Ada yang berkata begini, kalau Yesus itu adalah Elohim, kok dia bisa kemudian berdoa ketika dia disalib, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Atau Elohimku, Elohimku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bagaimana kita menjawab ini? Tenang, saudara. Tenang. Firman Tuhan menjelaskan tuntas. Tapi untuk masalah ini kita akan bahas waktu Paskah. Ya. Nanti di khotbah Paskah di bulan April ya Pastor Doni. Bulan April kita akan membicarakan tentang ini. Itu nanti. Saya ingin kembali lagi, saudara, di sini. Jadi saudara, kalau sekarang ada pemikiran, wah, jadi bagaimana? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan berdoa kepada Tuhan, bagaimana menjawabnya? Tenang, tenang, sabar. Kenapa? Karena kita sekarang lagi fokus untuk bicara Yesus sebagai Sang Firman, keilahian Yesus, dan hubungannya dengan keselamatan kita. Jadi saudara, kita sekarang harus melihat bahwa Yesus sebagai firman yang adalah prinsip itu, yang adalah aturan itu, yang adalah yang utama itu, telah menjadi manusia. Selanjutnya dikatakan, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Perhatikan baik-baik, saudara. Ketika Yesus menjadi manusia, firman Tuhan berkata, diam di antara kita.
Mengapa Rasul Yohanes harus menekankan kata diam di antara kita? Karena firman itu biasanya diam di dalam hadirat Tuhan. Firman itu diam, kalau saudara perhatikan, itu biasanya di atas tabut perjanjian itu. Di situ ada kerup, saudara. Kalau saudara lihat kerup itu, maka ketika kemudian imam besar masuk ke dalam bait suci, dua kerup itu, Tuhan akan hadir di antara dua kerup itu di atas tabut perjanjian. Nah, hadirat Tuhan di atas tabut perjanjian itu biasa disebut dengan Shekinah Glory. Sekarang, firman itu, hadirat Tuhan itu, bukan lagi hadir di atas kerup itu, di dalam tabut perjanjian itu, di dalam bait suci itu, tetapi firman Tuhan itu telah diam di antara kita. Tubuh manusia yang sebelumnya telah jatuh dalam dosa, saya sudah jelaskan saudara, bahwa tujuan Yesus datang itu adalah memulihkan gambar Tuhan yang rusak, memulihkan rupa Tuhan yang rusak. Ini saya sudah jelaskan. Nah, saya ingin melanjutkan sekarang, bahwa tubuh yang sebelumnya kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, di mana firman Tuhan berkata, Rohku tidak akan lagi tinggal di situ karena manusia itu telah ada menjadi daging. Karena dia menjadi daging, maka Rohku tidak akan menetap lagi dalam tubuh manusia itu. Karena itu umur manusia 120 tahun. Kita sudah membahas ini. Sekarang saya ingin berkata, ketika firman itu menjadi manusia, firman itu mengambil rupa manusia, firman mengambil bagian di dalam daging manusia, maka selanjutnya dikatakan diam di antara kita. Disinilah pemulihan itu terjadi. Yang sebelumnya roh Tuhan itu tidak bisa tinggal di dalam daging. Ketika firman itu tinggal di dalam daging, ini adalah sebuah pemulihan Tuhan. Ini adalah puncak karya Tuhan untuk apa? Untuk memulihkan tubuh manusia, mengembalikan tubuh manusia sebagai tempat kediamannya Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita berkata firman itu tidak menjadi manusia, maka Shekinah Glory itu akan selalu ada di dalam bait suci. Kalau itu yang terjadi, maka saudara, keselamatan itu tetap eksklusif hanya milik orang Yahudi. Karena Shekinah Glory tidak akan hadir di tempat lain kecuali di dalam bait suci, dan bait suci hanya boleh dibangun di kota Yerusalem. Jadi kalau kita berkata firman itu tidak menjadi manusia, itu sama juga kita sedang berkata bahwa firman itu hanya ada dan hadir dalam tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu hanya boleh ditempatkan di dalam bait suci. Dan bait suci itu tidak boleh ada di tempat lain kecuali di Yerusalem. Jadi saudara, ketika kita berkata bahwa firman itu tidak menjadi manusia, maka saudara sedang melakukan mutilasi. Mutilasi terhadap hadirat Tuhan. Mutilasi terhadap ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bahwa tubuhmu adalah bait Elohim, bahwa tubuhmu adalah bait suci. Bagaimana tubuh kita bisa menjadi bait suci? Yaitu karena firman itu telah mengambil tubuh manusia dan diam di dalam tubuh manusia sehingga kita mendapat bagian di dalam karya Kristus itu. Oleh karena itu hati-hati saudara. Kalau kita mengajarkan bahwa firman itu tidak menjadi manusia,
maka kita sedang berkata bahwa tubuh kita ini bukan bait Roh Kudus. Maka kita sedang berkata bahwa Shekinah glory itu tidak akan hadir di dalam hidup orang percaya. Orang percaya tidak akan bertemu dengan Shekinah glory. Kenapa? Karena Shekinah glory itu cuma ada di dalam bait suci. Cuma ada di atas tabut perjanjian. Tetapi Kristus telah datang. Karena itu Yohanes berkata, diam di antara apa? Kita. Dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya. Inilah Shekinah glory. Yohanes ingin berkata bahwa kita yang hidup pada zaman Yesus hidup, kita sudah melihat firman yang jadi manusia itu. Kemuliaannya sudah kita lihat. Bahkan di dalam surat Rasul Yohanes, dia berkata, firman itu yang kita pegang, firman yang hidup itu kita lihat, kita dengar, dan kita pegang. Yesus itu bukan dirasuki firman. Yesus itu bukan dihinggapi firman. Yesus itu adalah firman. Jadi ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu saudara, kita lihat. Kita baca sekali lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Nah saudara, kalau tadi Yohanes sudah menjelaskan bagaimana Shekinah glory itu diam di dalam tubuh, diam di dalam daging. Yang sebelumnya dalam Kejadian 6 ayat 3, Roh Kudus itu nggak mau tinggal di dalam tubuh, di dalam daging. Kenapa? Karena kualitas manusia itu sudah sangat rendah. Saya sudah jelaskan ini saudara. Saya nggak usah jelaskan ulang lagi. Bagaimana kualitas manusia karena dosa itu turun drop luar biasa. Saya sudah jelaskan itu. Tapi firman Tuhan kali ini memberitahukan bahwa untuk memulihkan tubuh kita ini yang gak layak, maka firman itu diam di dalam tubuh kita supaya apa? Supaya kita mendapat bagian di dalam kekekalannya. Dia mengambil bagian di dalam kefanaan kita supaya kita mendapat bagian di dalam kekekalannya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, selanjutnya dikatakan bahwa kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yang kedua yang akan saya sampaikan hari ini adalah Yesus itu dikatakan anak tunggal. Monogenes. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus sebagai anak Elohim, ini berbeda dengan anak Elohim yang diceritakan oleh Ayub. Dalam kitab Ayub kan pernah dijelaskan Ayub 1 bahwa ketika anak-anak Elohim itu datang gitu ya. Kemudian dengan konyol ada yang menerjemahkan bahwa anak Elohim yang ada dalam kitab Ayub sama dengan anak Elohim yang dimaksud statusnya Yesus. Jelas berbeda. Malaikat-malaikat disebut anak Elohim, berbeda dengan Yesus disebut anak Elohim. Yesus disebut anak Elohim konteksnya sebagai anak tunggal Bapa, monogenes. Saudara bukan dibilang anak sulung, tapi anak tunggal. Perhatikan baik-baik. Yesus itu adalah anak tunggal Bapa. Artinya hanya Yesus satu-satunya yang satu genetik, yang satu DNA dengan Bapa.
Saudara dan saya disebut juga anak Elohim. Kita adalah anak-anak Elohim. Betul saudara, Israel juga disebut anak Elohim. Itu juga betul. Tetapi beda statusnya dengan sebutan Yesus sebagai anak Elohim. Saudara dan saya disebut anak Elohim karena kita diadopsi. Dalam istilah lain disebut kita dicangkokkan menjadi anak. Yohanes 1 ayat 12 dibilang kita diangkat menjadi anak. Anak angkat saudara dan saya. Kenapa kita disebut anak angkat? Nanti kita akan pelajari di sini. Kok kita bisa diangkat menjadi anak? Status kita sebagai anak itu apa bedanya dengan status Yesus sebagai anak? Jelas beda. Malaikat-malaikat disebut anak. Apa hubungannya statusnya dengan Yesus? Jelas beda saudara. Yesus disebut anak, hubungannya adalah anak tunggal, monogenes. Monogenes itu artinya satu gen. Genetik satu-satunya gen dari Bapa. Satu-satunya DNA dari Bapa. Yaitu siapa? Yesus. Karena itu dia disebut anak tunggal. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Ini kita paham dulu. Jadi kalau kita bicara tentang anak, maka kita harus melihat Yesus itu sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai monogenes theos. Lalu apa Pak hubungannya dengan keselamatan kita? Saudara, saya sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat yang ke-15. Saya sudah jelaskan ini dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya. Minggu-minggu sebelumnya kemarin. Sekarang saya ingin lanjutkan tentang anak tunggal ini saudara. Karena ini penting. Yesus pernah berfirman di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, roh besar di sini ya, adalah roh. Saudara perhatikan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah apa? Roh. Kemudian Nikodemus. Karena Yesus pada saat itu sedang berdiskusi dengan Nikodemus. Dia kemudian menjawab kepada Yesus, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Masa katanya kita ini yang sudah dewasa, kita yang sudah tua, harus kembali lagi masuk ke rahim ibu kita, kemudian dilahirkan kembali? Yesus tegur Nikodemus. Ayat yang ke-10 Yohanes pasal 3. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kamu ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal apa? Surgawi. Nah saudara, ini penting untuk kita pahami. Tuhan Yesus kemudian menegaskan, kalau kemudian saudara tidak mampu mengerti hal-hal yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus terkait hal-hal duniawi, bagaimana mungkin saudara bisa menangkap makna ketika Yesus bicara tentang hal-hal sorgawi? Loh, apa hubungannya Pak? Tuhan Yesus kan bicara tadi, apa yang dilahirkan dari daging adalah apa? Daging. Ini adalah hal duniawi, saudara. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah apa? Roh. Ini adalah hal-hal sorgawi. Di mana duniawinya, di mana sorgawinya? Mari kita lihat, saudara. Saya akan baca buat saudara 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45.
Perhatikan baik-baik ayat yang ke-45. Mulai ayat 45 saya baca. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi saudara, ketika Yesus tadi berkata, barang siapa yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang Yesus maksud adalah bahwa barang siapa yang lahir dari daging Adam, maka dia tetap hanya kualitasnya daging. Dia hanyalah tetap menjadi manusia daging. Dia hanya tetaplah menjadi manusia jasmani. Tapi barang siapa yang dilahirkan dari roh adalah apa? Roh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 ini bilang, Adam yang akhir menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Oleh karena itu mari kita lihat ayat 46. Saya baca dulu. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani. Nah, saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Jadi tadi Tuhan Yesus bilang, kalau aku bicara tentang hal-hal duniawi, kamu gak ngerti. Tuhan sedang bicara tentang kelahiran daging. Kelahiran yang duniawi yang saudara dan saya tahu, kita lahir dari rahim ibu kita, lahir dari daging, dari benih orang tua kita, lahir saudara dan saya. Tuhan bilang, kalau saya sedang bicara tentang kelahiran yang begini, kamu aja nggak ngerti, gimana kalau saya bicara tentang kelahiran yang sifatnya rohani, yang sifatnya roh, yang sifatnya surgawi, kamu makin nggak ngerti. Sampai di sini saudara paham? Jadi saudara, Yesus sedang memberitahukan kepada Nikodemus bahwa Nikodemus ada dua kelahiran. Kelahiran yang pertama adalah kelahiran dari daging Adam. Nah, saudara dan saya yang sekarang ini hidup, siapa di sini? Coba cubit dulu. Tangannya nih, ini masih berasa daging kan? Jadi kalau kita ini masih ada daging ini, saudara, maka itu artinya saudara lahir dari daging Adam. Ini kelahiran yang pertama. Semua kita yang lahir dari daging akan mati. Kenapa? Karena kita itu mewarisi daging Adam. Ini bukan dosa warisan, bukan saudara. Ini bukan masalah kok dosa diwariskan, bukan. Tapi ketika Adam berdosa, maka semua keturunan Adam itu mengenakan tubuh daging yang telah berdosa. Tubuh daging yang akan mati, ini maksudnya. Bukan kemudian dosa nenek moyang diwariskan kepadamu, dosa bapakmu diwariskan kepadamu. Bukan ini yang kita bicarakan. Tapi yang kita bicarakan, akibat dari dosa Adam itu membuat Adam tubuhnya ini mati. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa yang makan buah itu, pastilah hari ini dia mati. Jadi tubuh Adam ini mati. Siapa yang kemudian masih mengenakan tubuh ini, pasti kita akan mati. Saya mau bilang, kuota pakai tubuh ini ada masanya. Saudara dan saya ini, walaupun saudara kuat, saudara fitness, saudara treatment kayak apa, ada batas pakai tubuh ini, saudara. Tuhan Yesus bilang begini, firman Tuhan bilang begini. Manusia itu dikasih umur 70 tahun. Kalau lebih katanya 80. Kalau lebih lagi maka penderitaannya itu adalah mahkotanya itu adalah penderitaan. Kita nggak bisa terus-terusan ada di dalam tubuh yang kuat. Tubuh kita ini akan merosot. Dan ada waktunya saudara dan saya dan semua yang lahir dari daging Adam, mengenakan daging Adam, kita ini akan menanggalkan tubuh kita ini alias koid. Ada waktunya kita akan tinggalkan tubuh kita ini alias mati.
Tetapi firman Tuhan bilang, Adam yang akhir itu adalah Yesus Kristus. Dia menjadi roh yang menghidupkan. Tuhan Yesus bilang bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Siapa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan pasti akan mati, akan menanggalkan daging ini. Tapi siapa yang dilahirkan oleh roh, yaitu lahir karena percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Inilah keselamatan, saudara. Keselamatan itu saudara harus pahami adalah hidup. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus sebagai juru selamat, Yesus itu sebagai juru hidup. Yesus yang memberi engkau hidup. Yesus yang memberi engkau kekuatan. Yesus memberi kehidupan. Kehidupan yang tidak bisa disentuh oleh kematian. Oleh karena itu, setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, mari katakan saat ini, dalam keluargaku ada hidup. Katakan, dalam pekerjaanku ada apa? Hidup. Katakan, dalam bisnisku ada hidup. Katakan, dalam tubuhku ada hidup. Karena dalam Yesus adalah hidup. Semua yang ada di dalam Yesus, Tuhan Yesus bilang, dia hidup walaupun sudah mati. Walaupun engkau menanggalkan tubuh ini akan mati. Tetapi kalau saudara dilahirkan di dalam Yesus, saudara nanti dibaptis di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Maka di dalam Yesus ada hidup. Oleh karena itu, saudara, ketika kita dibaptis, saudara dan saya, ketika dibaptis itu artinya kita dikuburkan. Sama seperti Yesus dikuburkan. Kita dikuburkan dalam kematian Yesus. Tubuh kita ini terhisap dalam kematian Yesus. Inilah penebusan itu, saudara. Tubuh saudara ditebus melalui apa? Kematian Yesus. Yesus mati untuk menebus saudara dan saya satu kali untuk selama-lamanya. Karena kita sudah ditebus dalam kematian Yesus, maka ketika Yesus bangkit, kita ikut dibangkitkan dalam kebangkitan Yesus. Kita diberi kehidupan yang kekal. Kita diberi tubuh sorgawi. Ini luar biasanya. Karena itu mari kita lihat ayat 47. Perhatikan. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Manusia pertama tadi siapa? Adam, nenek moyang kita. Ya, jadi nenek moyangku orang pelaut. Oh bukan. Adam, nenek moyang kita. Manusia pertama Adam itu berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua itu, yaitu Yesus Kristus itu berasal dari sorga. Jadi saudara, hanya ada dua jenis manusia. Yang pertama manusia jasmani, yang kedua manusia apa? Sorgawi. Manusia jasmani itu berasal dari debu tanah. Manusia sorgawi berasal dari sorga. Manusia jasmani namanya Adam. Manusia sorgawi namanya siapa? Yesus. Oleh karena itu, saudara, karena Yesus itu adalah manusia sorgawi, maka Yesus itu DNA-nya DNA sorga.
Oleh karena itu penting bagi kita untuk betul-betul memahami bahwa Yesus itu ilahi. Yesus itu firman, sehakikat dengan Bapa. Karena itu saudara, dia memiliki DNA sorgawi, memiliki benih sorgawi. Dia itu menjadi buah sulung bagi semua manusia yang mau masuk sorga. Manusia sorgawi itu ada blueprintnya, itu ada frame-nya, harus DNA-nya sama. Oleh karena itu ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah nih. Ini alamiah, ini jasmani. Demikian pula kita akan memakai rupa yang dari sorgawi. Kenapa? Karena kita terhisap di dalam tubuh Kristus. Karena kita terhisap di dalam DNA Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah firman, maka kita dihidupkan oleh roh itu. Kita diberi kehidupan oleh Kristus, di mana di dalam Yesus hanya ada hidup, dan DNA kita sama dengan DNA Yesus, sama dengan DNA makhluk-makhluk surgawi, yaitu berasal dari sorga. Oleh karena itu menyangkal keilahian Yesus sama dengan saudara menempatkan Yesus hanyalah manusia jasmani yang tidak mungkin ke sorga. Karena kalau dia bukan manusia sorgawi, nggak mungkin dia bisa ke sorga, saudara, dengan tubuh jasmani. Firman Tuhan jelas sekali. Ada dua jenis manusia. Manusia jasmani, manusia sorgawi. Manusia jasmani dari debu tanah. Manusia sorgawi dari sorga. Manusia sorgawi DNA-nya dari sorga. Benihnya dari sorga. Kalau manusia sorgawi, Yesus itu manusia sorgawi, dan saudara bilang bukan firman yang jadi manusia, terus apa dong? Berarti dia hanya manusia jasmani. Oleh karena itu, keilahian Yesus erat kaitannya dengan keselamatan kita. Karena hanya benih ilahi, hanya DNA sorgawi yang bisa kemudian membawa tubuh kita dipulihkan dalam kualitas sorgawi, menjadi manusia ilahi. Rasul Paulus menggunakan bahasa yang lain lagi. Kalau ini kita bicara tentang manusia sorgawi, dalam suratnya yang lain Rasul Paulus juga menggunakan istilah manusia ilahi. Ada manusia duniawi, ada manusia ilahi. Ada manusia jasmani, ada manusia sorgawi. Oleh karena itu saudara, hati-hati. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu sehakikat dengan Elohim, sehakikat dengan Bapa, sederajat dengan Bapa, karena dia adalah firman Bapa itu sendiri. Karena dia adalah firman Bapa itu. Dia adalah sehakikat dengan Bapa. Maka dia adalah manusia sorgawi yang memiliki DNA sorgawi. Karena dia memiliki DNA sorgawi, maka dia memiliki tubuh sorgawi. Tubuh sorgawi Kristus itulah yang akan kita kenakan. Kalau Yesus itu bukan dari sorga, tidak memiliki DNA sorgawi, bukan firman yang menjadi manusia, nggak mungkin dia itu memberikan tubuh sorgawi kepada saudara dan saya. Jangankan memberikan tubuh sorgawi, tubuhnya aja tubuh jasmani.
kalau dia bukan firman yang jadi manusia. Oleh karena itu, kembali kepada ayat yang kita baca. Firman Tuhan jelas. Gak usah saudara dengar pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan firman. Itu pengajaran sesat. Karena kalau saudara mengikuti pengajaran itu, maka keselamatan tidak akan pernah saudara terima. Karena nggak ada manusia jasmani yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya manusia surgawi yang bisa memberi tubuh surgawi kepada manusia jasmani. Darah dan daging tidak akan pernah mewarisi kerajaan surga. Karena itu mari kita perteguh iman kita. Buat saudara-saudara yang akan dibaptis, percaya bahwa Yesus juru selamatku. Satu-satunya. Yesus bukan calo yang teriak-teriak, mari, mari, mari ke surga. Enggak. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Walaupun sudah apa? Mati. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui apa? Aku. Yesus berkata, akulah pintu. Akulah roti yang turun dari sorga. Barang siapa yang memakan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oleh karena itu percaya. Saudara, ketika saudara dibaptis, maka hidup lama kita dikubur bersama dengan Kristus. Tubuh daging kita, tubuh jasmani kita, kita kubur bersama dengan kematian Kristus. Dan ketika saudara keluar dari air baptisan itu, maka saudara bangkit, terhisap di dalam kebangkitan Kristus. Dan saudara hidup, hidup, dan hidup. Percaya dalam Yesus selalu ada hidup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Yesus adalah firman yang hidup itu. Kami percaya bahwa Yesus itu adalah prinsip dan kebenaran itu. Karena itu kami mau percaya kepada Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang akan memberi kami tubuh surgawi, yang akan memberi kami kehidupan, yang akan memberi kami jalan kebenaran, yang akan memberi kami hidup yang kekal. Kami percaya Yesus memberi keselamatan buat kami. Yesus mengerjakan keselamatan itu buat kami. Yesus mengenakan keselamatan itu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Haleluya, haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Shalom. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Yang ku miliki, dan ku
Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.